Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membahas soal-soal UTBK Fisika 2021 bagian yang kedua. Baik, jangan lupa terus ikuti ya sampai yang bagian terakhir. Nah, baik, kita lihat soal yang pertama. Nah, ini ada materi tentang termodinamika. Sebanyak N gas monoatomik dalam wadah yang volumenya tetap atau proses isohorik mengalami proses termodinamika jika gas menyerap kalor sebesar Q Joule dan terjadi proses perubahan tekanan sebesar A Pascal, maka wadah tersebut adalah berapa meter kubik volumenya. Nah, hukum utama termodinamika itu bisa kita tuliskan Q sama dengan W ditambah delta U. Q kalor yang diterima atau dilepaskan, W usaha yang dilakukan gas, dan delta U adalah perubahan energi dalam gas. Nah, untuk proses pada volume tetap, maka tidak ada perubahan volume, berarti usahanya sama dengan 0, sehingga Q bisa dituliskan menjadi sama dengan delta U. Dan untuk proses isohorik, ya, Q sama dengan delta U. Jadi bisa kita tuliskan untuk gas monoatomik 3/2 NR delta T, atau bisa dituliskan 3/2 P2V dikurangi P1V. Ya kan, PP sama dengan NRT. Nah, atau bisa ditulis 3/2 P2 min P1 dikali dengan P. Nah, tinggal dimasukkan, tadi selisih tekanannya adalah A dan volumenya dicari. Nah, Q-nya dinyatakan dalam Q. Nah, sehingga bisa dituliskan Q sama dengan 3/2 A kali dengan V. Maka volumenya sama dengan 2Q/3A. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 2, ya, ini tentang listrik statis. Ada muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di titik X sama dengan 60 cm. Sebuah muatan di titik C berada di X sama dengan 12 cm jika muatan titik A 1 mikrokolom dan gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0, maka muatan titik B sama dengan berapa mikrokolom. Nah, kalau ini sumbu X, ya, posisinya tadi muatan A di X sama dengan 0, 1 mikrokolom, kemudian di X 60 ada muatan B yang ditanyakan berapa muatannya, dan ada di X sama dengan 12 ada muatan titik C. Nah, agar F di titik C atau pada muatan titik C adalah 0, maka berarti kita bisa tuliskan seperti ini gambarnya ya. Nah, antara A dan C, karena sejenis, ya, tolak menolak, maka berarti B dengan C juga harus tolak menolak, supaya sama dengan 0. Maka kita gambarkan ke kiri, jadi supaya 0 syaratnya FCB sama dengan FCA. Ya. Nah, kita bisa tuliskan K QC QB per R kuadrat. Nah, R-nya berarti dari C ke B ya. Nah, ini berarti 48. Kemudian antara C dengan A, K QC QA per, nah, jaraknya 12 kuadrat ya, berarti K sama QC-nya bisa dicoret. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini persamaannya, QA-nya 1 mikrokolom. Lalu 48 dengan 12 kan 4:1. Jadi berarti kita dapatkan 4 kuadrat kali 1 mikrokolom ya. Sama dengan 16 mikrokolom, maka jawabannya adalah yang C ya. Kemudian berikutnya kita bisa juga menggunakan perbandingan langsung ya, QB per RBC kuadrat sama dengan QA per RAC kuadrat ya, atau bisa dituliskan seperti ini. Kemudian nomor 3,
Ini tentang gerak lurus, di situ ada tabel hubungan posisi dengan waktu. Ya, saat T0, T1, 2, 3, 4, X-nya diketahui. Ditanya adalah kecepatan benda tersebut, maka kita bisa tuliskan grafik X fungsi T. Nah, seperti ini ya posisinya. Berarti ini ada perubahan untuk X-nya, dan ini perubahan untuk T-nya, 4. Ya. Maka kecepatan adalah gradien atau kemiringan dari X fungsi T atau delta X per delta T, jadi 7 min 1, 6. 4 min 0 adalah 4, jadi 6 dibagi 4, 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, ini tentang balok yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Ya, dua balok bermasa 1 kg dan massa B 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter persegi. Jika balok bergerak dengan percepatan linear 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka jari-jari katrolnya adalah berapa sentimeter. Baik, kita gambarkan dulu gayanya. Nah, ini karena B lebih berat, dia akan turun, dan A lebih ringan akan naik. Gaya pada masing-masing balok adalah MA ya, atau WA ya, MA kali G. Kemudian ini ada MB kali G atau WB. Lalu ini ada tegangan tali di A, tegangan tali di B. Lalu percepatannya yang A ke atas, yang B turun. Nah, gerakannya lurus, kita gunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat per satu benda. Berarti untuk benda A, itu gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah sama dengan M kali A. Jadi TA min WA sama dengan MA kali A. Untuk B, gerakannya ke bawah. Jadi persamaannya gaya ke bawah dikurangi gaya ke atas. WB min TB sama dengan MB kali A. Kalau saya jumlahkan, maka persamaannya menjadi WB min WA min TB min TA sama dengan MA tambah MB kali A. Ya. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, berat B berarti 20, berat A 10, massa A 1, massa B adalah 2, A-nya 2,5. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 10 min TA min TB sama dengan 7,5, berarti TA dikurangi TB adalah 2,5 Newton. Ya. Lalu sekarang kita lihat pada katrol. Ya, ini ada gaya TB, ada gaya TA. Dia berputar searah jarum jam, maka kita gunakan rumus rotasi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Lalu torsinya berarti R kali TB min TA. Ya, searah jarum jam dikurangi yang berlawanan, ya kan? Nah, sama dengan I, alfanya diganti menjadi A per R. Ya. Oke, R-nya pindahkan ke kiri semua, jadi R kuadrat TA, R kuadrat TB min TA sama dengan I kali A. Nah, TA TB-nya kan sudah tahu 2,5 ya. Nah, kita masukkan I-nya 0,01 tadi dari soalnya. Lalu percepatannya 2,5. 2,5-nya coret, maka R kuadrat 0,01 berarti R-nya 0,1 meter atau 10 cm. Maka jawabannya adalah E. Ya, jadi sebuah partikel bermassa M0 bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Momentum linear partikel sama dengan berapa M0 C? C cepat rambat cahaya dalam vakum. Ya. Baik, kita lihat untuk rumus momentum linear. Itu P sama dengan M kali V. Ya. M-nya kita gunakan massa relativistik di sini. Nah, hubung dikali dengan V. Jadi momentumnya sama dengan M0 per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat kali V. Nah, kemudian di sini diketahui kelajuannya, V-nya diganti ya. Diganti, nah, jadi 0,6 C. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan mendapatkan seperti ini. Kalau 0,6 dikuadratkan kan 0,36. Ya, nanti 1 dikurangi 0,36, 0,64 diakarkan jadi 0,8. 0,6 per 0,8 jadi 0,75 M0C. Jadi jawabannya adalah C. Baik, demikian untuk 5 soal bagian yang kedua.
Silakan nanti lanjutkan ke materi berikutnya adalah untuk bagian yang ketiga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.